Selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Kami berharap Anda selalu sehat dan tetap berpikir positif dalam kondisi-kondisi yang saat ini yang kita hadapi bersama terkait dengan pandemi COVID-19. Saudara, pagi hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam Sapa Redaksi, sinergi antara redaksi Kompas TV Debata bersama Harian Pagi Tribun Bali. Nah saudara, ke pagi hari ini kami akan berbincang atau membahas terkait dengan ada hal-hal positif yang tumbuh dari kasus pandemi COVID-19 ini. Terlebih dalam bentuk kami melihat banyak apresiasi lah yang dari berbagai elemen masyarakat kepada para tenaga medis dan juga bagi masyarakat umum yang terdampak oleh karena adanya pandemi COVID-19. Nah, pada pagi hari ini setelah hadir bersama kita manajer liputan harian Tribun Bali. Selamat pagi Mas Kander. Sehat pagi, selalu Mas ya? Sehat. Salam lawan tangguh COVID-19 ya. Yeah. Nah, Bang Ade, seperti dalam pembuka kita tadi bahwa memang pagi hari ini sebetulnya kita ingin menggairahkan semua masyarakat, semua insan untuk bahwa ada hal-hal positif sebetulnya dari hikmah dari pandemi COVID-19 ini ya Bang Kander ya. Jadi kita tidak hanya melihat kemarin keterpurukan yang terjadi, tetapi pada saat ini kita akan melihat mungkin perlu ada apresiasi-apresiasi yang ingin kita angkat, kita sampaikan kepada masyarakat. Gimana Bang Kander, kita memulai dari mana nih untuk Tribun? Iya, sebelum masuk ke sana mungkin kita harus cerita tentang data dulu. Data terakhir kemarin itu dari sekitar 300-an PDP di ini Bali. Data Bali ya? Data Bali, kita bicara Bali. Maka data yang positif itu 135, sudah 135. Ya, Astungkara, dari 135 itu seperti kita sudah tahu ada yang 3 yang meninggal, 2 WNA, 1 WNI. Itu pun imported case semuanya. Nah, kemudian yang membuat kita senang adalah diantaranya di antara nada-nada yang kesedihan ini ada juga yang positif, artinya ada yang sembuh 38 pasien per hari kemarin itu. Jadi artinya bahwa tenaga medis, perawat, dokter, perawat dan semuanya itu bekerja dengan serius, termasuk juga para pasien PDP itu juga mereka positif, termasuk keluarganya pasti akan mendukung untuk kesembuhan mereka. Itu yang kita lihat dari angka positif. Ada optimisme ya bahwa memang ini bisa ada hal yang cukup menyejukkan, berarti memang ada proses kesembuhan terhadap pasien-pasien yang dikenakan atau positif corona ini ya. COVID-19. Nah, kemudian terhadap petugas medis ini kan, kalau kita berkaca kemarin, apa yang harusnya kita sampaikan kepada mereka ini? Saya kira perlu apresiasi juga kita mensupport mereka ini. Gimana Bang Kander? Iya, seperti kita tahu bahwa tenaga medis, diantaranya dokter, perawat, bahkan termasuk yang staf-staf kebersihan yang di rumah sakit itu kan mereka garda terdepan untuk peperangan melawan COVID-19 ini. Nah, kalau kita lihat situasinya di luar misalnya data-data se-Indonesia misalnya ada sekitar di atas 50-an yang sudah meninggal. Kemudian ada juga yang paling menyedihkan itu adalah ada perawat yang meninggal, lalu kemudian jenazahnya mau dimakamkan itu ditolak. Itu tidak terjadi di Bali. Untunglah itu tidak terjadi di Bali. Itu terjadinya di Jawa Tengah, di luar Bali, daerah Jawa Tengah sana. Tapi syukur ya, kita bersyukur karena untuk di Bali paling tidak ada sisi positif, ada banyak pihak yang memberikan apresiasi, yang menolong teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan ini. Di antaranya itu bahkan
ada dari Support Bali itu yang bikin donasi di Denpasar, kemudian mereka mengumpulkan donasi itu dan kemudian memberikan APD. Ada lagi yang lain misalnya pemuda setempat di daerah Loloan ya, Jembrana. Termasuk ada Pemkab itu misalnya kayak Pemkab Tabanan, Pemkab Badung, itu menyediakan hotel untuk tempat tenaga medis ini untuk menginap. Jadi sebagai rumah singgah mereka supaya setelah bertugas, misalnya mereka bertugas di rumah sakit, mereka nggak langsung pulang. Karena memang protokolnya mereka belum boleh ya. Betul, belum boleh langsung pulang. Jadi mereka diinapkan di hotel, ya di hotel. Dan kemudian mereka di sana juga diberi makan, ya, semuanya gratis, diberi fasilitas dan sebagainya. Akomodasinya ditanggung. Ditanggung. Termasuk Pemprov Bali juga dalam hal ini kemarin Ketua Gugus Tugas Pak Dewa Made Indra mengatakan bahwa petugas medis kita itu diberikan tempat istirahat, rumah singgah, hotel-hotel begitu ya. Itu jadi jumlahnya ya cukup signifikan lah untuk menampung. Baik, jadi memang medis. Ini apresiasi kita sudah selayaknya ya memberikan apresiasi kepada para medis, dokter, perawat, dan juga mereka staf-staf yang ada di rumah sakit. Betul. Termasuk tenaga-tenaga di luar dari medis juga. Betul. Mungkin yang memang setiap hari memang harus ada di sana. Betul. Misalnya petugas tenaga kebersihan mungkin ya. Ini kita memberikan apresiasi, semangat kepada mereka bahwa kita masyarakat Bali mensupport dan memberi dukungan. Nah, sisi lain ini kita juga melihat ada dari gerakan dari masyarakat secara mandiri, secara madani, mereka juga memberikan perhatian ya kepada masyarakat yang terdampak juga oleh karena pandemi ini. Bagaimana kita melihat ini, Bang Kander? Seperti kata sedikit data dari Kapolda kemarin bilang bahwa pandemi COVID-19 ini dampaknya itu lebih besar daripada bom Bali 1, bom Bali 2, bahkan ditambah dengan meletusnya Gunung Agung kemarin. Itu berdampak besar sekali untuk para wisata kita, untuk dunia usaha di Bali. Bukan hanya para wisata, tapi jajarannya ya, efek dominonya itu terasa sekali, bukan hanya yang terkena langsung terjun di dunia pariwisata, termasuk retail dan sebagainya, termasuk penyedia-penyedia jasa lainnya dan sebagainya, itu berdampak sekali ke mereka, sehingga kemudian ada yang dirumahkan, sudah ratusan ribu yang dirumahkan, bahkan puluhan ribu yang di PHK. Nah ini ya kita turut bersimpati lah, katakanlah kita juga turut prihatin dengan keadaan ini, sehingga kemudian mereka juga mengalami kekurangan, krisis ekonomi dan sebagainya. Tapi syukur Mas Tungkare kemudian teman-teman baik itu pemerintahan setempat maupun katakanlah komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, masyarakat secara mandiri juga kepemudaan dan sebagainya itu memberikan bantuan kepada ke tenaga medis. Mereka memberikan APD, diantaranya ada yang memberikan baju hazmat, kemudian face shield, kemudian cup untuk rambut ya, untuk kepala dan sebagainya. Itu yang untuk tenaga medis. Tapi untuk masyarakat yang terdampak oleh ekonominya oleh COVID-19 ini, diantaranya diberikan bahan pokok ya, bahan pokok kebutuhan seperti beras, minyak goreng, telur, mie instan dan sebagainya. Itu gerakan yang menurut saya cukup masif. Semua itu mereka dilandaskan oleh keprihatinan bersama, kasih mereka untuk berbela rasanya tumbuh ya. Sama-sama merasakan betapa kita sama-sama satu nasib lah, bahwa kita semua kena gitu. Baik. Itu saya kira yang jadi memang kita lihat ada yang juga membagikan makan siang. Betul, ada jalan bahkan siang di jalan. Mereka menghampiri kawan-kawan atau masyarakat yang memang sangat membutuhkan pada saat ini. Baik, Bang Kander, terima kasih atas waktunya. Kita berharap mudah-mudahan gerakan untuk
berdonasi, kemudian peduli, berbela rasa kepada masyarakat yang memang tidak sedikit mendapat dampak oleh karena pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan ini juga memberikan pandangan kepada masyarakat untuk terus kita bersama-sama optimis dan bergandengan tangan. Itu yang solidaritas penting, solidaritas, optimis supaya kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Betul. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih. Nah, saudara, di tengah pandemi COVID-19, tenaga medis merupakan garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19. Jumlah pasien sembuh yang meningkat menunjukkan peran tenaga medis bekerja sudah maksimal dalam menangani pasien. Di samping itu, berbagai elemen masyarakat dan pemerintah juga sudah memberikan bantuan dan kepedulian kepada tenaga medis dan juga kepada masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi COVID-19. Kita berharap semoga masalah ini segera berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih atas perhatian saudara. Demikian pembahasan kita dalam Sapa Redaksi pagi ini. Tidak lupa kami tetap menghimbau dan menyampaikan kepada Anda, apabila Anda berpergian, gunakan masker. Ya. Jangan lupa cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan juga jaga jarak. Demikian informasi inspirasi lainnya akan kami lanjutkan setelah yang satu ini.